Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Enterprise Arsitektur tentang TOGAF ADM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Gusti Arianda. Yang kedua, saya sendiri yaitu Mensi Febima. Dan yang ketiga yaitu Nur Fadilah. Baiklah, presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. TOGAF ADM atau Architecture Development Method. TOGAF itu singkatan dari The Open Group Architecture Technique, adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh The Open Groups Architecture Framework pada tahun 1995. TOGAF berfokus pada aplikasi bisnis mission kritis yang menggunakan blok bangunan sistem terbuka. Elemen kunci TOGAF adalah Architecture Development Method atau ADM yang menentukan proses pengembangan arsitektur enterprise. Architecture Development Method atau ADM merupakan metodologi logik dari TOGAF yang terdiri dari 8 fase utama untuk pengembangan dan pemeliharaan teknikal arsitektur dari organisasi. ADM membentuk sebuah siklus yang iteratif untuk keseluruhan proses antar fase dan tiap fase, di mana pada tiap-tiap iterasi keputusan baru harus diambil. Nah, pada gambar di samping ini merupakan siklus ADM, di mana siklus ADM ini terdiri dari 2 fase, yaitu Preliminary dan Requirement Management. Fase Requirement Management memiliki 8 fase utama, yaitu dari fase A sampai fase H. Fase A yaitu arsitektur visi, fase B yaitu arsitektur bisnis, fase C arsitektur sistem informasi, fase D arsitektur teknologi, fase E peluang dan solusi, fase E perencanaan migrasi, fase G implementasi tata kelola, dan fase H yaitu manajemen perubahan arsitektur. Fase 1 Preliminary. Preliminary fase mendeskripsikan persiapan awal perencanaan arsitektur enterprise. Fase ini dilakukan untuk menentukan metode supaya pemodelan dapat terarah dengan baik. Fase preliminary memiliki tujuan untuk meyakinkan setiap aktor yang terlibat sebagai kesuksesan dari arsitektur yang dibuat. Identifikasi yang dapat dilakukan dalam fase preliminary ini yaitu pertama, what merupakan ruang lingkup usaha dari perusahaan. Yang kedua, who mengidentifikasi siapa yang terlibat memodelkan dan bertanggung jawab dalam mengerjakan arsitektur. Yang ketiga, why merupakan alasan mengapa arsitektur ini dibangun yang bertujuan dengan tujuan bisnis perusahaan, yaitu bagaimana arsitektur tersebut dapat memenuhi sebuah tujuan bisnis. Yang keempat, when merupakan kapan dimulai dan target penyelesaiannya. Yang kelima, where merupakan penunjukan lokasi kerja bisnis. 6. How merupakan bagaimana mengembangkan enterprise arsitektur dalam menentukan framework dan metode yang dipergunakan dalam menangkap informasi. Fase preliminary ini memiliki beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, penentuan lingkup arsitektur enterprise yang dikembangkan melalui value chain. Jadi, fase awal ini merupakan kita menentukan ruang lingkup apa saja yang akan kita gambarkan melalui diagram value chain. Yang kedua, identifikasi stakeholder yang terlibat berdasarkan aktivitas value chain. Jadi, setelah kita melakukan penggambaran value chain, jadi kita identifikasi stakeholder apa yang terlibat di dalam aktivitas value chain tersebut. Yang ketiga, identifikasi prinsip arsitektur yang digunakan di dalam perusahaan, yaitu prinsip-prinsip arsitektur apa yang digunakan dalam perusahaan kita. Yang keempat, penentuan framework yaitu TOGAF ADM. Nah, yang kelima, penentuan tools yang akan digunakan. Tools ini akan membantu di dalam melakukan dalam metode TOGAF ini. Fase kedua yaitu Requirement Management. Requirement Management yaitu proses pengelolaan kebutuhan arsitektur pada TOGAF ADM. Requirement Management mempunyai tujuan untuk menentukan kebutuhan arsitektur.
enterprise. Kebutuhan itu disimpan kemudian diberikan pada fase yang sesuai. Fase ini terdiri dari 8. Pertama, fase A, yaitu arsitektur visi. Fase B, arsitektur bisnis. Fase C, arsitektur sistem informasi. Fase D, arsitektur teknologi. Fase E, peluang dan solusi. Fase F, perencanaan migrasi. Fase G, implementasi. Dan fase H, mengelola perubahan. Fase A, arsitektur visi. Fase A merupakan fase awal dari Arsitektur Development Method atau ADM yang mendeskripsikan keselarasan pandang tentang pentingnya perencanaan arsitektur enterprise perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai dan menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan. Elemen kunci dari fase ini yaitu visi, misi, strategi, dan tujuan perusahaan. Beberapa tujuan dari fase ini adalah menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur, mendapat pengakuan dan dukungan dari manajemen enterprise, mensahkan prinsip bisnis, tujuan bisnis dan pergerakan strategi bisnis organisasi, mendefinisikan ruang lingkup dan melakukan identifikasi dan memprioritaskan komponen dari arsitektur saat ini. Yang kelima, menghasilkan visi arsitektur yang menunjukkan respon terhadap kebutuhan dan batasannya. Di dalam arsitektur visi ini terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Di dalam arsitektur visi ini terdapat 7 langkah. Yang pertama, 1. Menentukan atau menetapkan proyek, yaitu kita menetapkan proyek yang akan kita lakukan dalam melakukan TOGAF ADM ini. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan pergerakan bisnis. Jadi, kita mengidentifikasi tujuan yang akan kita capai dalam melakukan TOGAF ADM. Yang ketiga, meninjau prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis. Yang keempat, mengidentifikasikan apa yang ada di dalam dan di luar ruangan lingkup usaha saat ini. Jadi, kita mengidentifikasi apa yang proses bisnis apa yang ada di dalam maupun di luar ruangan lingkup usaha kita. Yang kelima, mengidentifikasi batasan-batasan seperti waktu, jadwal, sumber daya, dan sebagainya. Yang keenam, mengidentifikasi stakeholder, kebutuhan bisnis, dan visi arsitektur. Yang ketujuh, mengembangkan statement of architecture work. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fadilah. Kepada Nur Fadilah dipersilakan. Fase B, arsitektur bisnis. Fase ini mencangkup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini, tools dan metode umum untuk pemodelan seperti IDF dan UML bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Beberapa tujuan dari fase ini adalah 1. Menguraikan deskripsi arsitektur bisnis dasar. 2. Mengembangkan arsitektur bisnis tujuan, menguraikan strategis produk, servis, dan aspek geografis, informasi, fungsional, dan organisasi dari lingkungan bisnis yang berdasarkan pada prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan penggerak strategi. 3. Menganalisis gap antara arsitektur saat ini dan tujuannya. 4. Memilih titik pandang yang relevan yang memungkinkan arsitek mendemokan bagaimana maksud stakeholder dapat dicapai dalam arsitektur bisnis. 5. Memiliki tools dan teknik relevan yang digunakan dalam sudut pandang yang dipilih. Adapun beberapa langkah yang dilakukan pada fase ini adalah 1. Mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis saat ini untuk mendukung arsitektur bisnis target. 2. Mengidentifikasi reference model, sudut pandang, dan tools. 3. Melengkapi arsitektur bisnis. 4. Melakukan gap analis dan membuat laporan. Fase C, arsitektur sistem informasi. Pada tahap ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan
untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan layanan. Teknik yang bisa digunakan yaitu IRD diagram, kelas diagram, dan objek diagram. Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur tujuan dalam domain data dan aplikasi. 1. Tujuan dari arsitektur data adalah untuk mendefinisikan tipe dan sumber utama data yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yaitu dapat dipahami oleh stakeholder, lengkap, konsisten, dan stabil. Penting untuk diketahui bahwa arsitektur ini tidaklah memperhatikan perancangan database. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan entitas data yang relevan dan interface, bukan untuk merancang sistem penyimpanan fisik dan logik. 2. Tujuan dari arsitektur aplikasi adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis sistem aplikasi yang relevan dengan interface dan aplikasi apa saja yang diperlukan untuk mengatur data dan menghadirkan informasi kepada aktor manusia dan komputer di interface. Aplikasi tidak diuraikan sebagai sistem komputer, tetapi sebagai grup logik dari kemampuan untuk mengatur objek data dalam arsitektur data dan mendukung fungsi-fungsi bisnis dalam arsitektur bisnis. Adapun beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur data adalah 1. Mengembangkan deskripsi arsitektur data dasar. 2. Review dan validasi prinsip reference model, sudut pandang, dan tools. 3. Membuat model arsitektur. 4. Memilih arsitektur data building block. 5. Melengkapi arsitektur data. 6. Melakukan gap analis arsitektur data saat ini dengan arsitektur data target dan membuat laporan. Sedangkan beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur aplikasi adalah 1. Mengembangkan deskripsi arsitektur aplikasi dasar. 2. Review dan validasi prinsip reference model, sudut pandang, dan tools. 3. Membuat model arsitektur. 4. Memilih arsitektur sistem aplikasi kandidat. 5. Melengkapi arsitektur aplikasi. 6. Melakukan gap analis dan membuat laporan. Selanjutnya, fase D, arsitektur teknologi. Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemeliharaan teknologi. Fase D memiliki tujuan yaitu untuk membangun arsitektur teknologi yang digambarkan dapat berupa hardware, software, serta jaringan. Terima kasih saya ucapkan kepada Nur Fadilah. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Gusti Arianda. Kepada Gusti dipersilahkan. Selanjutnya masih mengenai fase arsitektur teknologi, terdapat beberapa langkah yang dilakukan pada fase ini. Yang pertama itu membuat deskripsi dasar dalam format TOGAF. Yang kedua, mempertimbangkan reference model arsitektur yang berbeda, sudut pandang dan toolsnya. Yang ketiga, membuat model arsitektur dari building block. Yang keempat, memilih service portfolio yang diperlukan untuk setiap building block. Yang kelima, mengkonfirmasi bahwa tujuan bisnis sudah tercapai. Yang keenam, menentukan kriteria pemilihan spesifikasi. Yang ketujuh, melengkapi definisi arsitektur. Dan yang terakhir, melakukan gap analisis antara arsitektur teknologi saat ini dengan arsitektur teknologi target. Selanjutnya, ada fase peluang dan solusi. Pada fase E ini merupakan tahapan pertama yang berkaitan langsung dengan arsitektur target yang akan dilaksanakan. Fase ini memiliki tujuan pada rencana pembuatan implementasi awal dan penyampaian arsitektur yang telah ditetapkan pada fase yang sebelumnya. Pada fase ini juga akan direview gap analisis yang sudah dilaksanakan pada fase D sebelumnya. Terdapat 4 tujuan pada fase ini.
Yang pertama itu mengevaluasi dan memilih pilihan implementasi yang diidentifikasikan dalam pengembangan arsitektur target yang bervariasi. Yang kedua, identifikasi parameter strategik untuk perubahan dan proyek yang akan dilaksanakan dalam pergerakan dari lingkungan saat ini ke tujuan. Yang ketiga, menafsirkan ketergantungannya, biaya, dan manfaat dari proyek-proyek yang bervariasi. Dan yang keempat, menghasilkan sebuah implementasi keseluruhan dan strategi migrasi dan sebuah rencana implementasi detail. Masih pada fase E, yaitu peluang dan solusi, terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam fase ini. Yang pertama itu, menggabungkan dan mengulas hasil analisis kesenjangan dan solusi dari arsitektur bisnis, sistem informasi, dan juga teknologi. Dan menentukan paket pekerjaan yang dibutuhkan berdasarkan solusi pada langkah yang pertama. Selanjutnya ada fase F, yaitu migrasi dan perencanaan. Pada fase F ini lebih menekankan pada manfaat yang diperoleh dari perencanaan arsitektur yang bertujuan untuk menentukan proyek implementasi yang bervariasi dan juga menjadikan urutan prioritas. Pada fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat dari proyek imigrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan implementasi, detail, dan rencana migrasi. Terdapat beberapa tujuan dari fase ini. Yang pertama itu adalah mengevaluasi dan memilih pilihan implementasi yang diidentifikasikan dalam pengembangan arsitektur target yang bervariasi. Selanjutnya, mengidentifikasi parameter strategik untuk perubahan dan proyek yang akan dilaksanakan dalam pergerakan dari lingkungan saat ini ke tujuan. Selanjutnya, menafsirkan ketergantungan, biaya, dan manfaat dari proyek-proyek yang bervariasi. Dan yang terakhir, menghasilkan sebuah implementasi keseluruhan dan strategi migrasi dan sebuah rencana implementasi yang detail. Selanjutnya ada fase G, yaitu implementasi governance. Fase G ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Dilakukan untuk program rencana kerja dan diolah supaya menjadi arsitektur yang diinginkan. Fase ini mempunyai tujuan menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan proyek yang lain. Terdapat beberapa tujuan dari fase ini. Yang pertama itu merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi. Selanjutnya, membangun kontak arsitektur untuk memerintah proses deployment dan juga implementasi secara keseluruhan. Selanjutnya, melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang diimplementasikan dan deploy. Dan yang terakhir, menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan juga proyek yang lainnya. Selanjutnya ada fase arsitektur mengelola perubahan, yaitu fase H. Fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana memanajemen perubahan tersebut, dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. Ada menguraikan strategi dan rekomendasi pada tahapan ini. Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan atau menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur enterprise yang baru dicapai dengan kelengkapan dari fase G. Proses ini akan secara khusus menyediakan monitoring berkelanjutan dari hal-hal seperti pengembangan teknologi baru dan perubahan dalam lingkungan bisnis, dan menentukan apakah untuk menginisialisasi secara formal siklus evolusi arsitektur yang baru. Fase H juga menyediakan perubahan kepada framework dan pendirian disiplin pada fase preliminary.
Terima kasih saya ucapkan kepada Gusti Arianda dan Nurfadilah. Demikianlah akhir presentasi dari kelompok 11. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.